Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Web Server menggunakan Ubuntu Server dengan Nginx. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada Arini Septiani dengan NIM 192300503, Ayu Dias Dewi Junianti dengan NIM 192300705, Eka Novi Kartika dengan NIM 192311158, Ina Siti Masduro dengan NIM 192303331, Sarah Widya dengan NIM 192300822, Syafa Alia Pradiva dengan NIM 192311388. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi meningkatkan kebutuhan akan layanan web yang cepat, aman, dan stabil. Web server berfungsi menyajikan informasi melalui jaringan internet maupun intranet sehingga pemilihan sistem operasi menjadi hal penting. Ubuntu Server merupakan sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source, stabil, mudah dikelola, serta mendukung teknologi web seperti Nginx. Selain itu, Ubuntu Server cocok digunakan dalam pembelajaran karena dapat dijalankan pada perangkat keras sederhana maupun lingkungan virtual. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami penerapan web server menggunakan Ubuntu Server meliputi layanan HTTP, konfigurasi dasar, pengelolaan paket, dan keamanan sistem, guna mendukung penyediaan layanan web yang stabil dan mudah dikelola. Selanjutnya ada metode. Metode yang pertama studi literatur, yang kedua praktik langsung, hands-on praktik, yang ketiga observasi, yang keempat analisis sistem. Pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis sistem, hardware, dan sistem operasi pada implementasi web server menggunakan Ubuntu Server dengan Nginx. Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui kebutuhan perangkat dalam membangun web server agar berjalan secara optimal. Hardware yang digunakan meliputi prosesor minimal 2 core, RAM minimal 2 GB, storage 20 GB, koneksi jaringan serta komputer atau server fisik maupun virtual. Sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu Server 20.04 atau 22.04 LTS karena stabil, mendukung Nginx, bersifat open source, dan memiliki pembaruan keamanan jangka panjang. Dengan menjelaskan bab 2, pembahasan 2.1.1 Sejarah Linux dan Ubuntu. Linux pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 sebagai sistem operasi berbasis open source. Linux berperan sebagai kernel yang berfungsi menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak serta mengatur proses sistem seperti memori dan input-output. Perkembangannya berlanjut ketika Richard Stallman mengintegrasikan proyek GNU dengan kernel Linux sehingga terbentuk sistem operasi GNU atau Linux. Seiring berjalannya waktu, Linux berkembang menjadi berbagai distribusi untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya Ubuntu Server yang banyak digunakan sebagai sistem operasi server. Selanjutnya 2.1.2 Perkembangan web server di Linux. Web server berfungsi menerima dan memproses permintaan pengguna melalui protokol HTTP atau HTTPS untuk menampilkan halaman web. Seiring meningkatnya kebutuhan akses website, diperlukan web server yang stabil, aman, dan cepat. Linux, khususnya Ubuntu Linux 22.04, banyak digunakan sebagai web server karena bersifat open source, stabil, serta mendukung perangkat lunak seperti Apache dan Nginx, sehingga cocok untuk kebutuhan pengembangan maupun produksi layanan web. Selanjutnya ada 2.1.3 Pengertian Nginx. Nginx adalah software open source yang memiliki kinerja tinggi sebagai server HTTP dan reverse proxy. Nginx dengan cepat memberikan konten statis dengan penggunaan efisien sumber daya sistem. Hal ini dapat menyebarkan dinamis HTTP konten di jaringan. Kelebihan Ubuntu Server. Ubuntu Server memiliki berbagai kelebihan sebagai sistem operasi server seperti performa yang handal, dukungan terhadap berbagai perangkat keras, kemudahan dalam manajemen paket perangkat lunak, serta tingkat keamanan yang baik melalui pembaruan rutin. Selain itu, Ubuntu Server didukung oleh komunitas yang luas sehingga memudahkan pengguna dalam memperoleh solusi dan dukungan teknis. Selanjutnya ada kekurangan Ubuntu Server, di mana Ubuntu Server memiliki beberapa kekurangan seperti dukungan perangkat lunak komersial yang terbatas, kebutuhan penggunaan baris perintah untuk pengelolaan lanjutan, serta stabilitas yang masih kalah dibandingkan RHEL pada skala enterprise besar. Selain itu, pada beberapa perangkat keras diperlukan penyesuaian driver dan pembaruan sistem tertentu dapat mengharuskan restart layanan. Selanjutnya untuk software yang dibutuhkan untuk implementasi web server, yang pertama ada Ubuntu Server, VirtualBox, Nginx Web Server, terminal atau bawaan Ubuntu, browser, dan firewall UFW.
Selanjutnya ada implementasi web server di Ubuntu server, di mana pada implementasi ini web server yang digunakan adalah Nginx. Meskipun judul subbab menggunakan istilah Apache sesuai template, proses instalasi dan konfigurasi dilakukan menggunakan Nginx sebagai server utama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi web server di Ubuntu server. Pada implementasi ini, web server yang digunakan adalah Linux. Meskipun judul subbab menggunakan istilah Apache sesuai template, proses instalasi dan konfigurasi dilakukan menggunakan Linux sebagai server utama kami. Yang pertama kita instalasi Ning web server. Jadi pada tahap ini dilakukan instalasi web server Ning. Tahapan instalasi ini dilakukan melalui terminal Ubuntu server menggunakan perintah-perintah berikut. Namun sebelum ke perintah tersebut, kita akan setting-setting terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat project, bernama project UAS shop. Di sini kita setting-setting networknya untuk mengaktifkan jaringan. Di sini kita pilih breeder adapter on remote NDAS. Karena itu saya pakai kabel data untuk mengaktifkan internetnya. Nah, setelah itu kita setting, kemudian ke storage. Storage kita pilih MTI, terus ada tombol kaset gitu, kita klik aja, terus klik Ubuntu 24043 server. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik start. Nah, di sini kami sudah login. Saya udah buat loginnya, login Nehina13. Share, kemudian passwordnya ada, share13. Oh, kita cek jaringannya dulu, IP servernya. Di sini sudah aktif IP servernya. Kita langsung aja ke sudo apt update stripnya. Masukkan password share13. Nah, di sini sedang mengupdate. Kemudian setelah update kita akan coba apt upgrade. Itu upgrade ini lumayan lama dan akan saya skip agar mempersingkat waktu. Nah, ini proses upgrade-nya yang telah berhasil. Nah, setelah itu di sini langkah yang ketiga kita akan install web servernya. Di sini ada dua kan, ada Apache dan Nginx. Jadi saya pakai Nginx. Jadi perintahnya itu sudo apt install Nginx stripnya.
untuk install web servernya. Kemudian kita masukkan password lagi ocean 123. Nah, kemudian kita langkah yang keempat akan mengaktifkan dan menjalankan ini dengan masukkan perintah sudo sistem ctl start nih. Ini untuk mengaktifkan ini. Dan untuk menjalankannya, kita masukkan perintah sudo sistem ctl enable ini. Dan langkah yang kelima, kita akan melakukan firewall dan mengizinkannya. Untuk mengaktifkan firewallnya kita masukkan perintah sudo wp status. Nah, di sini status firewallnya aktif, inaktif. Kemudian akan menghidupkan firewallnya, kita ketikkan perintah sudo fw enable. Kemudian enter. Di sini sudah dihidupkan firewallnya. Dan setelah firewall aktif, diizinkan nih agar bisa diakses di luar. Maka kita akan masukkan perintah sudo ufw allow, kemudian tanda kutip link full dan tanda kutip lagi. Kemudian enter. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Kita akan mencoba untuk mencari IP address menggunakan perintah IPA. Dan di sini kita akan mendapatkan alamat IP yang nantinya akan diakses melalui web browser untuk melakukan pengujian pada web server NICS. Kita ke web browser dulu. Kita ketikkan alamat IP yang kita dapatkan. Kita akan berada di halaman welcome to NICS. Jika ini sudah terjadi, maka berarti NICS sudah terinstall dan berjalan dengan baik. Kita akan coba perintah selanjutnya. Sudo nano ini digunakan untuk membuka dan mengedit file melalui halaman utama web server ini. Jadi kita akan didirect ke halaman text editor Nano untuk mengubah tampilan halaman web menjadi tampilan HTML yang sudah kita punya. Ini saja. Setelah kita merasa ini, kita lanjut aja. Ya. Terus kita coba ke IP, masih dengan IP address yang tadi, alamat IP yang tadi, coba di press. Nah, dah. Web server ini berhasil dimodifikasi seperti ini.
Selanjutnya untuk bab 3, penutup, di mana ada kesimpulan. Implementasi web server menggunakan Ubuntu Server dan NGINX berhasil dijalankan sesuai konfigurasi dan dapat diakses melalui browser. Proses ini memberikan pemahaman mengenai instalasi, konfigurasi, serta pengelolaan layanan web server berbasis Linux. Untuk sarannya, di sini disarankan untuk memahami perintah dasar Linux sebelum melakukan instalasi web server. Dokumentasi resmi Ubuntu dan NGINX sebaiknya dijadikan referensi utama. Pengaturan keamanan server perlu diperhatikan agar layanan lebih aman. Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan layanan web dinamis. Dengan latihan berkelanjutan, proses instalasi akan lebih mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.